wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di dalam majelis kita ini. Insyaallah keberkahan selalu di dalam majelis kita dan diberikannya rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua, dan senantiasa Allah memberikan kita istiqamah di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam memahaminya. Kemudian Allah berikan rasa cinta kepada kita, kepada guru kita, kepada ilmu yang kita tuntut. Sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita cintai, majelis yang kita cintai, dan guru yang kita cintai. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa selalu kita jangan melepaskan diri dari mendoakan daripada guru-guru kita. Mungkin dari mulai kecil kita berguru dengan siapa, ya, walaupun gurunya hanya sederhana mengajarkan alif bata, itu adalah guru kita. Hatta orang-orang yang kita ambil ilmunya, walaupun satu huruf, walaupun satu kata, walaupun satu kalimat merubah daripada tatanan kehidupan kita biiznillah, maka itu adalah guru kita. Maka doakan guru kita, berkatalah yang baik mengenai guru kita, dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar semua aib-aib guru-guru kita, kesalahan-kesalahan guru-guru kita tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada kita selaku murid-muridnya. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Masuk kita di bab kelima. Ini bab wudu. Yang mana bab wudu masih dalam kitab Thaharah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan. Wa fi masail, ada beberapa permasalahan di dalamnya. Bagian pertama kita akan membahas tentang ta'rif dan hukum-hukum wudu, definisi dan hukum-hukum wudu. Al-wudu yakni mushtaqun min wudu'ah, yakni akar kata yang diambil dari kata wudu'ah. Wa ya husnul wan nadhafah, yakni kebaikan, keindahan, dan kebersihan. Itu akar katanya. Secara etimologi, atau yang kita kenal dengan secara bahasa lughah. Karena pembahasan secara lughah dan istilahan ini sangat penting ma'asyiral muslimin. Ketika seseorang berbicara tentang ilmu Allah, tentang dinullah, tentang agama ini, maka kita harus perhatikan secara istilah dan secara bahasa. Kadang-kadang sebagian orang yang menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, atau orang-orang yang menyimpangkan daripada syariat Allah, itu mereka beramal dan berkata secara lughah, secara bahasa, bukan secara istilah. Maka tidak sedikit kita mendapatkan orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang mereka amalkan secara bahasa. Ya, maka kita harus mengetahui bagaimana ta'rif dari sebuah makna, dari sebuah kata di dalam ilmu syar'i yang akan kita jadikan sebagai sebuah amalan yang di dalamnya akan ada hukum-hukumnya. Jadi secara bahasa wudu, al-wudu, karena ini adalah bahasa Arab, maka kita ikuti ketentuannya. Karena ini bukan bahasa Indonesia, al-wudu. Jadi akar katanya al-wudu'ah, yang berarti keindahan, kebersihan.
Ketika kita berwudu, maka kita seperti orang yang cantik, seperti orang yang tampak indah. Ya. Walaupun kita hanya orang yang biasa, bukan seorang yang ganteng, bukan seorang yang cantik, tapi itulah hakikatnya. Ketika kita selesai berwudu, maka kita seperti terlihat ya indah dan bersih. Adapun secara istilahan atau secara syariat, al-wudu adalah isti'malu al-ma' fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajhu wal yadan wal ra'su wal rijlan ala sifati makhsusah fi syar'i ala wajhid ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi secara syariat wudu adalah al-isti'malul ma'. Jadi menggunakan air pada 4 anggota badan. Menggunakan air pada 4 anggota badan. Yang mana nanti akan kita jelaskan ya, mana-mana saja anggota badan yang merupakan anggota yang wajib untuk dibasuh. Mana yang sunnah, mana yang wajib untuk dibasuh. Mana yang menjadi rukun-rukunnya, mana yang menjadi sunnah. Walaupun nanti ada juga pendapat para ulama imam mazhab itu yang menyebutkan hal-hal yang menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat dikatakan sunnah. Ya, maka kita di sini mengambil pendapat yang kuat berdasarkan kitab yang kita bahas di Fiqh Muyassar ini, bahwa yang diambil ada pendapat yang paling kuat, bukan pendapat salah satu imam mazhab. Ya, seperti itu. Jadi secara syariat adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, jadi berwudu itu ya wajah. Jadi kalau wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sini ya, ini wajah. Jadi sampai dengan ada bagian telinga yang tumbuh dagingnya ini termasuk wajah. Maka ketika kita berwudu jangan wuduk bagian depannya saja, tapi ini juga harus kena. Ya, baik. Yang dekat telinga ini bagian depannya ini wajah. Sampai dengan dagu bagian sini. Bahkan yang tumbuh jenggot maka di ska-ska itu. Ya, yang ada jenggotnya. Yang enggak ada jenggotnya enggak apa-apa, di ska-ska juga ya, seperti itu. Enggak jadi masalah. Nah, itu wajah. Walaupun juga nanti ada yang berpendapat wajah itu bagian mata juga. Maka ada yang mengatakan ketika melakukan istinsyak ya, itu kan bagian dari wajah, hidung, kemudian membuangnya ya. Terus mata bagaimana? Mata bagian wajah atau tidak? Ya, kalau bagian wajah kita masukin air ke dalam mata ya, maka tidak dikatakan wajah ya, mata. Kalau dikatakan wajah, maka kita basuh mata kita ini, kita masukkan seperti halnya istinsyak, perih ya, seperti itu. Itu wajah. Kemudian kedua tangan kita, membasuh kedua tangan. Lalu kepala, kita berwudu nanti ada pembahasannya. Jadi kepala, pada saat kita membasuh kepala bagaimana? Seluruhnya kita basuh atau bagian depan? Kadang ada orang yang berwudu itu cuman gini-gini saja ya, seperti itu. Ini diambil dari pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi pendapat ini sudah dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, masalah menyapu sedikit saja di bagian kepala. Nanti kita bahas. Dan kedua kaki
Ini ada 4 anggota badan yang harus dibasuh dengan air di situ. Dengan tata cara tertentu dalam syariat, makhsusah, ya, di dalam syariat kita, fi syar'i, dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kita berwudu itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka hadirkan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah beda seseorang yang tidak memulai segala sesuatu dengan niat dengan orang yang berniat terlebih dahulu. Kalau dia berniat terlebih dahulu, maka dia dapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Beda dengan orang yang tidak berniat. Orang tidak berniat, dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Berarti dia bukan sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, ini perbedaan orang yang melakukan niat dengan orang yang tidak melakukan niat. Seperti itu. Kemudian hukumnya wajib atas orang-orang yang berhadas. Ya, tempat keluarnya dari 2 jalan. Ya. Yang qubul dan dubur. Ketika orang berhadas, maka wajib bagi dia untuk melakukan wudu. Jadi ketika dia berhadas dan dia hendak melakukan sholat, ya. Jadi ketika orang hendak melakukan sholat wajib, sholat sunnah, maka wajib bagi dia untuk berwudu. Jadi hukumnya wajib. Wajibnya kapan? Ketika dia mau sholat, ketika dia mau melaksanakan ketentuan-ketentuan yang serupa hukumnya dengan sholat, yang mensyaratkan dengan wudu. Perkara apapun yang mensyaratkan dengan wudu, maka di situ hukumnya wajib untuk berwudu. Ya, seperti apa? Seperti tawaf atau pada saat kita menyentuh mushaf. Maka hati-hati di sini. Ketika kita hendak menyentuh mushaf, ya, mushaf itu kopi Al-Quran itu namanya mushaf. Ya. Kalau kita baca seperti ini. Nah, ini bukan Al-Quran, tapi kopi Al-Quran yang namanya mushaf. Mushaf namanya. Kalau Al-Quran kita tidak tahu masalah ghaib, ya, tidak tampak, tapi kita harus imani, termasuk rukun iman. Ya. Jadi ketika kita hendak menyentuh mushaf, apalagi membacanya, maka wajib kita untuk berwudu. Jangan sampai kita tidak ada wudu atau kita berhadas. Ya, ketika habis selepas sholat tanpa sadar kita buang angin. Habis itu kita mau baca Al-Quran. Maka kita berwudu dulu. Harus wudu, wajib berwudu. Jangan mengabaikan hal-hal tersebut. Ya, karena Al-Quranul Karim merupakan kalamullah, suatu ilmu yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Semakin ilmu itu mendekati daripada hubungan yang mendekati kepada Allah Ta'ala, makin semakin mulia ilmu tersebut. Maka orang-orang yang mempelajari ulumul Quran, mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baik itu mempelajari ilmu tajwid, mempelajari ilmu rasm, dhabat, ilmu qiraat, maka itu baik. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali di bagian yang kedua. Yakni dalil tentang wajibnya wudu dan kepada siapa ia diwajibkan dan kapan ia wajib. Jadi apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita amalkan, yang kita katakan ibadah, itu harus memiliki dalil. Karena hukum asalnya daripada peribadatan, amalan yang kita peruntukkan untuk Allah Ta'ala itu, hukum asalnya adalah apa? Haram. Kemudian baru ada perintah yang memalingkan hukum asalnya. Ya. Maka penting berbicara masalah dalil. Ketika kita mengamalkan ini, apa dalilnya? Jangan dikira-kira dalilnya ini perintah. Menyangkut masalah perintah.
Terus kalau kita tidak menggunakan dalil, untuk siapa kita beramal? Ya, untuk siapa kita beramal? Untuk guru kita, untuk ibu kita, untuk bapak kita, untuk orang yang kita cintai. Ya. Maka ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi barang siapa yang tidak melakukannya karena Allah, tidak melakukannya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tidak ada manfaatnya, faedahnya, tertolak. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak, percuma. Ya, berpuluh-puluh tahun salat, berpuluh-puluh tahun melakukan sebuah amalan, tapi amalan itu tidak ada perintahnya dari Allah Ta'ala, tidak ada perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan. Ya, jadi dalil tentang wajibnya wudu, kepada siapa dia diwajibkan? Wudu itu diwajibkan kepada siapa? Nanti ada ketentuan dan kapan ia wajib. Adapun dalil yang mewajibkannya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Agak panjang ya. Perlu saya sampaikan, ketika kita membacakan sebuah dalil Al-Quranul Karim, maka kita sering menyebutkan qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Nah ini jangan kita menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tadi. Ini sangat dilarang ya. Karena apa? Para ulama mengatakan seolah Allah itu mohon perlindungan kepada dirinya. Berkata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah. Seolah-olah Allah yang mengatakan demikian. Ya. Maka para ulama menganjurkan langsunglah kepada ayat tersebut. Atau kalau di dalamnya ada lafaz-lafaz atau domir, kata ganti Allah Ta'ala di situ, maka kita lafazkan basmalah. Ya. Kalau kita misalnya qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan. Jadi itu kata para ulama seolah-olah Allah lagi berlindung kepada dirinya. Jadi kita langsung ucapkan apa? Basmalah. Kalau di situ ada ayat-ayat tentang orang-orang kafir atau mendoakan melaknat orang-orang kafir di situ, maka kita dilarang untuk mengucapkan basmalah di situ. Kita langsung ke dalam ayat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum minal harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matah 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang merasa diri beriman, maka wajib bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kamu hendak mendirikan salat,
faghsilu wujuhakum, maka hendaklah engkau membasuh wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga kedua tangan kalian hingga marafiq. Jadi marafiq itu sampai dengan siku. Ya. Maka siku ini penting untuk disentuh. Jangan kita wudu gitu ya, atau air wudunya ada cuman gini-gini saja. Sedangkan bagian siku itu tidak terkena air wudu, maka tidak sah wudunya. Ya. Kemudian wamsahu biru'usikum, kemudian basuhlah daripada kepala. Jadi nanti kepala ini keseluruhannya. Jadi seluruh kepala kita ini benar-benar dibasuh. Jadi bukan bagian depan. Adapun bagian depan, ada riwayat dari Rasulullah SAW itu adalah ketika beliau menggunakan sorban dan hanya menampakkan sedikit daripada bagian kepalanya untuk dibasuh, kemudian baru ke sorbannya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan itu hanya suatu kondisi tertentu yang Rasulullah lakukan, bukan memerintahkan untuk membasuh bagian depannya saja. Ya. Karena apa? Sorban itu kan lilitan-lilitannya kan banyak. Ya. Ya repot kan kalau dicopot seperti itu. Jadi ada kemudahan ketika menggunakan sorban imam seperti itu, maka dibasuh sedikit dan dituliskan ban sorbannya. Tapi ketika kita tidak pakai sorban, maka basuh semuanya. Jangan dikit-dikitnya. Ada kan orang yang wudu cuman gini-gini saja. Seperti itu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian membasuh daripada kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Ya. Jadi mata kaki ini ya tempat tumbuhnya ini mata kaki namanya. Mohon maaf ya, saya nggak bisa angkat kaki. Ya. Jadi saya contohkan yang terlihat ini mata kaki. Jadi kalau isbal, ya, yang dikatakan isbal itu yang sudah melewati ini. Yang sebelah kiri aja yang kelihatan. Jadi kalau isbal itu yang melewati ini. Tapi yang di atas, maka bagi yang bekerja mungkin malu untuk dibilang nanti celana anak SMP gitu ya. Maka di atas ini boleh, atau pas di mata kaki. Ya. Tapi kalau khawatir, kan biasanya ya ada kalanya kita puasa, melorot tuh celana. Ya, agak melorot, apalagi pas puasa. Biasanya diangkat-angkat seperti itu. Ya, maka kita angkat sedikit. Jadi ketika kita kurus, ketika kita berat badannya berkurang, maka dia akan turun pas di mata kaki insyaallah. Seperti itu. Jadi itu mata kaki. Bagi yang pengen lebih daripada itu, pertengahan betis, ya silakan. Ya. Yang penting yang dilarang itu adalah yang melewati mata kaki. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan bahwa kalau tidak sombong tidak mengapa. Maka kita tidak bahas masalah itu sekarang. Wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, ya, maka mandilah. Sucikan, maksudnya di sini adalah dengan mandi. Jadi kalau orang dalam keadaan junub, maka dia harus mandi. Mensyaratkan mandi. Kalau hadas kecil mensyaratkan wudu. Wa in kuntum
mardo aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Nah, ini yang sering dipermasalahkan ya. Lafaz lamastumun nisa. Ini sampai pembahasan panjang oleh para ulama mengenai lafaz lamastumun nisa. Kemudian kalau kalian sakit atau dalam keadaan safar, atau salah seorang dari kalian di antara kalian keluar dari kamar mandi, au lamastumun nisa. Jadi lafaz lamastumun nisa ini ada yang menyebutkan, ana berikan sedikit uraiannya mengenai hal ini, agak panjang sedikit. Ya. Jadi lamastumun nisa di situ disebutkan apabila menyentuh wanita. Nah, cuman di sini tidak dijelaskan menyentuh wanita itu yang seperti apa. Karena kalau dilihat dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah bahwa ada tiga makna di dalam lafaz lamasa. Jadi memang penting ketika dalam bahasa Arab itu panjang, pendek, jadi pada salah satu hurufnya itu sudah merubah makna. Jadi kalau lafadznya massa, jadi massa itu hanya sentuhan dalam angan-angan. Jadi kita ada hasrat, di situ muncul hasrat, tapi kita tidak menyentuh secara fisik. Ini namanya massa. Ya. Tapi ada lagi yang dilafadzkan dengan lamasa. Kalau di sini kan lamasa. Ya, lamnya panjang. Kalau lamasa, ya kita menyentuh secara fisik, tapi tidak ada respon balik dari apa yang kita sentuh. Itu namanya lamasa. Ya. Misalnya kita menyentuh HP, kita menyentuh ini. Nah, itu namanya lamasa. Tapi kalau lamasa, maka ini ada efek dari kedua belah pihak untuk melakukan sentuhan. Maka pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an lebih diutamakan, lebih dipegang untuk landasan mengatakan bahwa menyentuh wanita itu batal wudu atau tidak. Ya. Kita bahas sedikit. Menyentuh wanita akan membatalkan wudu secara mutlak. Kata siapa? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, kemudian juga pendapat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan juga Ibnu Umar radhiyallahu an. Itu mengatakan apa? Menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak. Menyentuh wanita. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua, nanti kita mengambil mana pendapat yang paling kuat. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Tawus, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kemudian Atta, dan juga pendapat
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini pendapat dari beliau-beliau. Jadi menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. Kemudian yang pendapat yang ketiga, menyentuh wanita membatalkan wudu jika dengan syahwat. Jika dengan syahwat. Ini adalah pendapat daripada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan juga pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur ya rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita menyentuh wanita dengan syahwat, maka batal wudunya dengan syahwat. Tapi tidak juga dengan menyengajanya tanpa syahwat, itu juga tidak benar ya. Dosa. Ya. Walaupun nanti pendapat yang kuat tidak sampai membatalkan. Landasan perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar di dalam mengambil kesimpulan bahwasannya menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak, yakni al-lamsu maduna al-jima'. Al-lams atau di dalam lafaz tersebut lamastumun nisa termakna selain jima. Termakna selain jima. Jadi walaupun menyentuh saja sudah batal wudunya. Jadi selain jima. Ini pendapat daripada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Hal ini bertentangan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dan At-Tabari bahwa makna lamastumun nisa, makna dari lamastumun nisa dalam ayat tersebut adalah jima' dan bukan dimaknakan dengan makna yang lain. Jadi makna di situ adalah makna jima'. Ya. Karena di situ disebutkan apa? Kalau kita perhatikan ayatnya. Wa in kuntum junuban fattahharu wa kuntum marḍa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum al-ghaid. Dia tidak mendapatkan air, dia dalam keadaan junub. Lamastumun nisa. Ini dimaknakan bahwasanya itu adalah jima. Lamastumun nisa itu adalah berjima, menyentuh wanita dengan berjima. Jadi diambil dari kata al-lams. Al-lamsu, al-mas, al-lamsu, al-mubasyarah. Kata Ibnu Abbas, al-mas, nah, kemudian al-lamsu, kemudian al-mubasyarah, semua bermakna al-jima', bermakna berjima'. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan dari pendapat ini, pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian dari pendapat Ibnu Mas'ud, maka tafsiran Ibnu Abbas lah yang didahulukan dari tafsiran Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Itu yang diambil. Karena apa? Karena beliau lebih pakar dalam hal ini. Maka kita perlu ya, ketika kita berbicara masalah sesuatu perkara di dalam urusan agama kita, maka kita kembalikan kepada pakarnya. Misalnya seperti masalah beriltizam dengan Al-Quranul Karim. Ya. Hukumnya apa? Kalau kita mengatakan bahwasannya hukum mengamalkan ilmu tajwid kepada ulama al-fiqih, maka dikatakan tidak wajib. Tidak wajib. Bahkan kita ada pendapat yang lebih ekstrim mengatakan wajib hukumnya. Meninggalkan hukum-hukum tajwid di dalam membaca Al-Quranul Karim, di dalam tilawah Al-Quranul Karim,
maka seorang berdosa karenanya. Dosa orang yang membaca tidak mengamalkan ilmu tajwid, wajib mutlak. Tapi pendapat yang kita pegang, pendapat yang paling kuat adalah hukumnya dibagi. Apa yang wajib itu? Yang wajib makharijul huruf, sifatul huruf. Makhraj wajib, sifat wajib, tapi sifat dibagi lagi. Mana yang wajib, mana yang sebagai penghias saja. Maka pendapat yang kita ambil adalah dalam hal mengatakan apa hukum beriltizam dengan Al-Quran, apa dengan ilmu tajwid, merujuk kepada ulama-ulama ahlul qiraat. Pendapat itulah yang kita cari, yang kita pegang. Ya. Kalau kita lagi membahas tentang ilmu hadis, maka rujukannya pendapat dari ulama ahlul hadis. Jangan kita misalnya masalah hadis, ya, dhaif atau segala macam, kita rujukannya dengan pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, ini kurang tepat. Walaupun beliau mungkin tahu, ya. Tapi kurang tepat. Yang kita dahulukan adalah pendapat dari ulama-ulama yang berkompeten di bidang yang tersebut. Maka dalam hal ini pendapat Ibnu Abbas lah yang didahulukan daripada pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhum. Hal ini juga dapat dilihat di dalam surah Al-An'am ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim. Dan kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka falamasuhu, lamasa, menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri. Dan juga dalam hadis, wal yadu zinaha al-lamasu, zinanya tangan adalah dengan menyentuh atau dengan meraba, seperti itu. Adapun dalil lain yang menyatakan bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika Rasulullah, ya, Aisyah ditanya bahwasannya Rasulullah pernah mencium, ya, kening sebagian daripada istri-istrinya. Lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Kemudian dikatakan oleh seorang perawinya, Urwah kalau tidak salah, ya, itu mengatakan, bukankah perempuan itu engkau ya Aisyah? Sampai Aisyah itu tertawa, ya. Yang salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau tidak berwudu lagi, padahal menyentuh istri-istrinya, mencium istri, sebagian daripada istri-istrinya. Maka dalam riwayat yang sahih disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu lagi dan langsung sholat. Itu pendapat yang kuat. Jadi para ulama mengambil kesimpulan bahwa pendapat yang rajih, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang paling kuat dari di antara pendapat-pendapat yang lain. Namun jika menyentuh wanita yang bukan mahram, ada konsekuensi dosa di situ. Ya, dosa gitu. Tapi kalau kita menyentuhnya, ya, dengan jima tadi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, seluruhnya dikatakan lamastumun nisa, itu adalah berjima. Ya, kalau kita tidak menemukan air, maka kelanjutan ayat tersebut
falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka jikalau engkau tidak mendapatkan air di situ, maka hendaklah engkau bertayamum dengan apa? Dengan debu yang baik, yang suci. Nah itu. Kita sudah bahas ya tentang debu yang suci ya. Jadi yang dimaksud di sini itu bukan menyentuhnya saja. Masa nyentuh wanita kita tidak dapat air pakai ini, yang dimaksud adalah ketika jima itu dengan istri kita ya, yang jelas dengan istri kita. Jadi kalau kita menyentuh wanita, apalagi tidak dengan syahwat seperti itu, maka tidak batal wudu kita. Itu pendapat yang kuat. Tidak batal wudu. Ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya. Ini juga yang dipegang kuat oleh penulis kitab ini. Pendapat yang kuat yang dipegang oleh penulis. Kemudian famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan hendaklah ia membasuh wajah-wajah. Hendaklah kalian membasuh wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ketika kita hendak bertayamum. Jadi tayamum tidak usah seperti kayak wudu biasa. Ini bagian wajah saja dan bagian tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Dan Allah tidaklah menginginkan ya bagi kalian sebuah kesulitan. Dan ayat ini juga yang dipakai oleh ulama ahlul fiqih di dalam mengambil kesimpulan bahwasannya tidak wajib mengamalkan ilmu tajwid. Karena apa? Allah tidaklah hendak menghendaki kalian kesulitan. Tapi sudah dibantah ya. Bahwasanya mengamalkan ilmu tajwid itu fardu ain. Memang belajar ilmu tajwidnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar maka fardu kifayah untuk dia. Tapi kalau mengamalkannya fardu ain. Jadi landasannya daripada ayat ini. Bagi orang yang sebenarnya ilmu tajwid itu bukan untuk mempersulit seseorang di dalam membaca Al-Quran Al-Karim, tidak. Tapi justru untuk mempermudah seorang membacanya. Karena ada lafaz-lafaz yang seseorang tuh ketika tidak menerapkan kaidah ilmu tajwid maka dia akan kesusahan di dalam membaca. Ya. Walakinna yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matah. Dan juga Allah menginginkan menyempurnakan ya nikmatnya kepada kalian dengan membersihkan kita, mensucikan. Dari mensucikan itu Allah hendak menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Ya. Bagi yang beriman, bagi yang tidak beriman, dia yang mana nikmat yang sempurna itu? Ya. Ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur. Ketika kita bersyukur, ketika kita mengimani atas nikmat-nikmat itu yang telah Allah sempurnakan, maka Allah akan berikan ziyadatul hasanah, kebaikan pada kita, keberkahan kepada kita, keberkahan kepada anak-anak kita, keberkahan kepada keluarga kita, keberkahan kepada harta kita. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari penggelapan. Ghanimah sebelum dibagikan atau rampasan perang, ini digelapkan dulu. Itu Allah tidak menerima salatnya. Dan juga sabda Nabi SAW,
la yaqbalullahu salatan man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian ya ketika dia berhadas sampai dengan dia berwudu. Jadi kalau ada orang yang berhadas meremehkan wudu, maka tidak diterima salatnya. Ada orang juga yang tidak mandi janabat, ya kemudian dia salat, maka juga salatnya tidak diterima. Ada kejadian seperti ini. Dia main salat saja. Dia katakan tadi tidak mandi. Ya kemudian saya katakan ya mandi dulu, salat diulang lagi. Oh gitu ya? Iya. Habis itu saya tanya lagi sore, gimana? Sudah sholat? Nanti aja lah pulang. Ya tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Sampai dengan dia berwudu, sampai dengan dia mandi besar. Maka dikatakan di sini, la yaqbalullahu sholatan. Ya, tidak diterima sholatnya. Maka kita perlu ya belajar ya agama ini supaya kita tidak salah dalam beramal. Ketika kita meyakini itu sebagai sebuah syariat, padahal itu tidak pernah diperintahkan dan tidak ada contoh dari Rasulullah, ya maka kita lakukan seperti yang tadi yang sudah Anda contohkan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini tidak dinukilkan dari seorang pun dari kaum muslimin adanya beda pendapat, maka hal tersebut ditetapkan pensyariatan wudu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ini ada perbedaan. Adapun kepada siapa wudu itu diwajibkan? Wudu itu diwajibkan kepada siapa? Maka ia diwajibkan kepada yang pertama adalah seorang muslim, setiap muslim. Kalau orang kafir berwudu, maka tidak ada faedahnya wudunya di situ. Ya. Maka seorang muslim, orang-orang yang diwajibkan kepadanya untuk berwudu, seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah baligh. Baligh atau dewasa. Dewasa. Terus bagaimana kalau anak kecil berwudu? Tergantung ya kalau anak kecil, kalau dia tamyiz atau mumayyiz itu, dia sudah bisa membedakan perkara-perkara yang umumnya, ya, membedakan yang baik dan benar. Misalnya seperti ini, kalau untuk mencontohkan seorang yang sudah mumayyiz atau tamyiz, kita suruh beli sesuatu. Nak, tolong belikan ayah, misalnya apa? Indomie goreng. Tiba-tiba dia ke warung, dibelinya kopi. Ya, berarti belum tamyiz, dia belum ngerti mie goreng itu seperti apa. Atau beli roti, nak tolong berikan abi roti. Ya. Dibelinya pensil gitu ya. Tidak nyambung. Nah, berarti belum tamyiz. Nah, orang yang tamyiz seperti ini, anak kecil yang belum tamyiz seperti ini, maka dia tidak diwajibkan untuk berwudu. Ya. Maka tidak ada kewajiban bagi untuk berwudu. Tapi kalau dia sudah tamyiz, sudah mengerti hal-hal yang lumrah, yang umumnya kita lakukan keseharian, perintah kita tahu, disuruh ini tahu, mengerti, itu sudah tamyiz. Kurang lebih ya 6 tahun 7 tahunan seperti itu ya. Kalau 2,5 tahun 3 tahun itu belum lah. Ya maka ini ketika dia berwudu, maka dia dapat pahala di situ. Ya. Seperti itu. Ketika dia berwudu, yang tamyiz ini, maka dia dapat pahala di situ. Ya pintar ya berwudu, setiap kali sholat berwudu. Wudunya benar seperti itu. Wudunya benar. Tidak seperti kalau yang yang belum tamyiz, wudunya masuk kamar mandi sebentar, tidak sampai 3 detik sudah selesai wudunya. Nah itu belum tamyiz. Ya. Tapi tidak masalah karena dia tidak diwajibkan. Ya. Kemudian yang ketiga, al-aql, berakal. Jadi manakala dia hendak sholat ataupun yang sehukum dengannya. Jadi 3 itu ya yang diwajibkan.
Ya, kepada siapa wudu itu diwajibkan? Yang pertama muslim, kedua apa? Baligh, dewasa, yang ketiga berakal. Kalau orang gila berwudu, gimana dapat pahala? Enggak dapat pahala ya. Enggak diwajibkan untuk dia karena enggak berakal. Atau orang yang sedang hilang akalnya seperti itu, hilang ingatan seperti itu, maka tidak wajib untuk dia berwudu. Ya. Salat pun dia tidak wajib lagi karena berwudu pun dia tidak wajib. Maka sholat tidak ada kewajiban untuk orang-orang yang tidak berakal. Atau hal-hal yang sehukum dengannya. Seperti yang sudah Anda jelaskan tadi ya, mentawaf atau menyentuh mushaf. Adapun kapan wudu itu diwajibkan, kapan wudu itu wajib? Maka bila masuk waktu sholat atau seorang tidak melakukan perbuatan yang disyaratkan dengan wudu, perbuatan-perbuatan yang disyaratkan dengan wudu, maka di situ wajib dia untuk berwudu. Itulah waktunya dia harus berwudu di situ. Tidak sholat wajib, sholat fardu atau sholat sunnah, maka dia harus berwudu di situ. Atau perbuatan-perbuatan yang mensyaratkan dengan wudu, seperti yang sudah Anda jelaskan tadi ya. Ketika hendak tawaf atau ketika hendak menyentuh mushaf, maka dia harus berwudu di situ. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di halaman 28 di bagian yang ketiga. yakni syarat-syarat sahnya wudu. Fi syurutih, atau syarat-syarat sahnya wudu. Jadi kapan kita mengetahui wudu kita itu sah? Maka kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Agar wudu sah, maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama seperti yang tadi ya, Islam, berakal, tamyiz, atau dia sudah masuk usianya ya, untuk mengetahui perkara-perkara yang lazim yang kita lakukan keseharian kita, sehingga wudu tidak sah dari orang-orang kafir, gila, dan anak-anak yang belum mencapai usia tamyiz. Tidak wajib. Tapi dalam hal untuk tarbiyah, mengajarkannya, maka tidak mengapa. Maka jangan dimarah-marah ya anak, karena tidak wajib bagi dia. Atau kita mengatakan sholatmu tidak sah nak, itu ya, tidak benar, karena dia tidak diwajibkan untuk berwudu di situ. Kita juga harus paham tentang masalah ini. Udahlah keras dengan anak, salah pula gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, al-niyah atau niat. Berdasarkan hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang masyhur ya, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya seluruh amal-amal, segala sesuatu itu tergantung niat. Jadi mahalluha qulub, dikatakan oleh para ulama. Jadi an-niyah itu adalah mahalluha qulub, tempatnya di hati. Jadi ketika kita hendak melakukan sesuatu itu, niat kita itu pasti dalam hati. Kalau kita misalnya mengunjungi sebuah tempat, atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ke mall, ya, mesti kalau melihat sesuatu yang diinginkan pasti terbersit di dalam hatinya. Kayaknya aku harus beli ini. Dalam hatinya sudah ngomong seperti itu. Ya. Itu sudah niat. Suatu saat pasti saya akan beli, sudah niat ya. Ya. Maka dikatakan mahalluha fi qulub, tempatnya di dalam hati.
Tetapi niat ini tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Karena dikatakan dia di dalam hati, maka dia tidak disyariatkan. Jadi tidak ada syariat. Ini pendapat yang kuat. Tidak disyaratkan untuk melafazkan niat. Tapi menghadirkan niat wajib. Ya, menghadirkan niat wajib, tapi untuk melafazkannya tidak disyariatkan. Itu yang harus kita ketahui. Karena bisa jadi seseorang melafazkan niatnya tidak sesuai dengan kalam. Hatinya tidak sesuai dengan ucapannya. Nah, dari situ sudah bisa terbantahkan. Ya, ketika dia sholat duhur, maka dia niat dengan lafadznya sholat asar. Tapi di dalam hatinya niatnya apa? Sholat duhur. Yang mana niat yang dipegang seperti ini? Dalam hatinya. Allah Maha tahu. Dia lagi sholat apa? Sholat duhur di situ. Karena dia sudah niatkan untuk sholat duhur, walaupun lafadznya keliru. Seperti itu. Walaupun lafadznya keliru. Jadi tidak ada pensyariatan melafadzkan niat, baik itu di dalam sholat fardu, baik di dalam wudu, kecuali perkara-perkara yang disyariatkan mensyaratkan dengan melafadzkan. Berarti ada perintah. Balik-balik lagi ada perintah. Perkara apapun, kalau yang diperintahkan mensyaratkan dengan melafadzkan, lafadzkan itu. Kalau tidak mensyaratkan dengan lafadz, maka tidak usah dilafadzkan. Cukup diniatkan. Seperti halnya ketika seperti ini. Saya memandang akhuna siapa? Gusti. Nanti saya dorong ini. Sepedanya nanti saya tabrak dari belakang. Tidak mungkin kan dikatakan, nanti sepedamu tak tabrak dari belakang. Sudah niat dia dalam hati, tunggu. Nah, itu sudah niat. Nah, itu yang dilihat Allah Ta'ala. Itu yang dicatat Allah. Maka ketika sholat, seperti halnya Rasulullah SAW, ketika sudah berwudu, mendapati tempat sholat langsung Allahu Akbar. Seperti itu. Tidak usah lafaz-lafaz macam-macam ya. Lama lafaznya macam-macam baru. Seperti itu. Ini yang benar. Karena penulis mengatakan tidak ada dalil yang sahih dari Nabi mengenai melafadzkan niat, ya, melafadzkan niat, maksudnya dengan lisan, ya, tidak ada dalil yang sahih mengenai hal tersebut. Jadi tidak ada disyariatkan untuk melafadzkan niat. Jadi niat itu mahalluha fil qulub. Tempatnya di dalam hati kita. Cukup di dalam hati. Niat kita sholat zuhur. Tentu ketika kita hendak sholat subuh, datang ke sini sudah niat dari rumah, aku hendak sholat subuh. Dalam hati itu sudah mengatakan aku hendak sholat subuh. Memang hendak sholat zuhur. Pasti sudah kita dalam hati mau sholat apa? Sholat subuh pasti. Seperti itu. Kecuali tidak berakal, ya berarti nggak diwajibkan untuk dia sholat di situ. Saya tidak mau sholat duhur ya, memang sudah dari rumah udah geleng-geleng gitu kepalanya. Ya memang sudah tidak berakal. Kalau kita berakal. Nah, kemudian yang ketiga, dengan air yang suci dan mensucikan. Al-ma'u tahur, suci dan mensucikan. Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam bab air. Sudah kita bahas tentang ini ya. Jadi air najis itu tidak suci dan tidak mensucikan. Maka tidak sah untuk berwudu dengan menggunakan air yang najis. Ya. Jangan wudu dengan apa? Air teh gitu. Ya. Tidak mensucikan itu. Nah, adanya air kopi ini ya. Nah, ada lagi daripada tayamum, yang penting ada air, itu tidak benar.
tidak mensucikan. Jadi tidak sah wudunya. Maka bila kita tidak menemukan air di situ, maka ikuti syariatnya. Apa yang Allah katakan tadi? Maka bertayamumlah. Ya, dengan apa? Sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Sudah selesai. Kenapa dibuat susah? Itu saja kok repot. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat, menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kita jangan memberikan suatu penghalang kulit kita dengan air wudu. Seperti halnya ada lilin atau misalnya mohon maaf ya ibu-ibu yang sering menggunakan apa tuh namanya? Kutek ya. Ya, seperti itulah ya. Nah, itu air wudu tidak akan bisa menyerap ke dalam kulit kita. Ya, seperti kayak model lapisan aquaproof itu tidak akan menyentuh bagian dindingnya sudah. Maka tidak sah wudunya, hati-hati. Maka ketika kita mendapatkan, ibu-ibu mendapatkan demikian, jangan bapak-bapak ya mencurigakan kalau bapak-bapak menggunakan kutek. Ya, kalau ibu-ibu menggunakan kutek ini, maka bersihkan dulu sampai bersih. Ya, kan repot jadinya. Habis itu wudu, sudah sholat, pakai lagi kutek lagi. Habis entar lagi sholat asar, ini lagi ya, menyusahkan diri. Ya makanya nggak usah dipakai seperti itu. Seperti lilin, ya, atau cat kuku, apalagi di zaman sekarang, masya Allah ya, cat kuku berwarna-warni gambarnya Doraemon segala macam. Ini tidak sah wudunya. Ketika seseorang berwudu masih dalam kondisi air wudu tidak menyentuh bagian kulitnya, maka kita harus menghalangi apa-apa yang bisa menghalangi kulit dari tersentuhnya air wudu tersebut. Di sini sebutkan seperti cat kuku yang banyak dipakai oleh kaum wanita di zaman ini. Ya. Sampai seorang ulama pun tahu masalah ini. Gitu. Kemudian yang kelima, istijmar dan istinja ketika ada sebabnya. Berdasarkan keterangan yang telah berlalu. Saya sudah bahas ya. Istijmar itu apa? Membersihkan segala sesuatu dengan ya, bisa dengan batu ya, bisa dengan sesuatu yang kasar ya, kecuali nanti tulang dan kotoran-kotoran hewan tidak diperbolehkan. Yaitu kalau istinja ya seperti air ya. Kalau istijmar itu dengan batu atau sesuatu yang kasar atau kayu atau tisu. Ya, itu diperbolehkan tisu. Kalau istinja dengan air. Atau kita gabung dua-duanya maka itu tidak mengapa. Atau salah satunya tidak mengapa. Jadi istijmar atau istinja ketika ada sebabnya. Kemudian yang keenam, muwalah, berkesinambungan. Ada penjelasan muwalah itu nanti, tapi kita di halaman berikutnya ya, kita tidak usah jelaskan di sini. Jadi muwalah di situ dia harus berkesinambungan, jangan dia nanti diputus. Ya, ketika kita hendak misalnya membasuh salah satu anggota tubuh kita, anggota badan kita dengan wudu, tiba-tiba kita selang dengan perbuatan yang lain. Cukur jenggot dulu, cukur kumis dulu gitu ya. Habis itu lanjutkan tadi atau telepon, ya, oh ya seperti itu, ya siapa ya, lanjut wudu, basuh yang sebelah kiri. Nah ini tidak muwalah ya, maka tidak sah. Ulang lagi lah wudunya. Ya, maka harus muwalah, harus berkesinambungan. Dengan kata lain kita berwudu itu harus konsentrasi, khusyuk. Tidak hanya sholat khusyuk, wudu juga khusyuk. Atau wudu ada temannya di samping ngobrol gitu ya.
Gimana tadi gitu ya? Tadi gimana Real Madrid lawan Barcelona tadi? Gitu ya. Insya Allah ambil wudhu gitu. Nggak tahu ini apa tadi ya? Basuh apa nih tadi? Pusing dia itu. Nah, itu dihindari. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa harus berkesinambungan? Kemudian yang ketujuh, tertib berurutan. Sama ini penjelasannya nanti kita di pembahasan berikutnya. Urutan. Ketika diurutkan dengan misalnya tangan dahulu, ya muka dahulu, baru tangan, jangan tangan dahulu baru muka, ya pokoknya yang penting semuanya sudah dipenuhi, tidak bisa, harus berurutan. Itu tata tertibnya, ya marotibul al-wudu, ada tata tertibnya, ada tingkat-tingkat di mana dia harus basuh wajah dulu, kemudian apalagi dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Ya, membasuh semua anggota yang wajib dibasuh. Ketika di kepala, maka kita wajib basuh. Maka dikatakan bahwasannya ya telinga ini masuk bagian ke kepala. Maka ketika kita basuh kepala ini langsung dengan telinga kita. Karena ini bagian dari kepala. Ya. Dan kita harus membasuh semuanya. Kalau tidak ada halangan di situ, ya, bapak-bapak nggak ada yang pakai imamah di sini ya. Kalau yang pakai yang lilit-lilit itu, maka mungkin kalau dicopot buyar semua itunya imamahnya. Maka dia sapu. Tapi nanti di bagian sorbannya. Sudah seperti itu. Tapi tidak untuk ketika kita tidak sedang memakai sorban atau imamah. Maka kita basuh semuanya. Ya. Jadi kita basuh semuanya sini. Kemudian balik lagi ke depan, ya, telinganya kita bersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian saja ya pembahasan kita di pembahasan ini. Sebentar ya Bapak ya. InsyaAllah Allah berikan kita kemudahan di dalam mempelajari ilmu fiqih, di dalam mempelajari sebagian syariat Allah Ta'ala. Gunanya buat apa? Supaya kita tidak menyimpang dari apa yang telah Allah syariatkan. Kemudian seluruh amalan kita adalah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bagi ada pertanyaan, silakan untuk bertanya. Fadhil. Nah. Nah. Nah, baik. Kalau Bapak pengen mengetahui, ya, itu penjelasan ada di dalam kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr, atau bisa merujuk di dalam kitabnya At-Tajridul Musawwar karangan Syekh Dr. Aman Suwaid. Itu dijabarkan secara lengkap. Ya. Jadi masalah pembahasan kita dilarang membaca basmalah ketika di tengah ayat yang ada lafaz-lafaz yang di dalamnya mencela daripada orang-orang kafir, kemudian mendoakan kejelekan-kejelekan orang-orang kafir. Seperti itu. Kalau ta'awud, ya, ini menyangkut daripada, walaupun pendapat ulama yang lain mengatakan maka itu tidak jadi masalah, tapi para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasannya ketika melafadzkan ta'awud seperti halnya qala Allah Ta'ala. Jadi seperti ini Bapak ya. Allah Ta'ala berkata. Kemudian dilanjutkan dengan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu apa kata para ulama? Seolah-olah. Bukan mengatakan pasti. Begini Bapak. Kalau amal diniatkan, kalau dari niatnya, kalau kita tidak merujuk daripada
perkataan-perkataan dari para ulama, kalau memang itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam Al-Hadis, maka penjelasan daripada ulama, ijma ulama yang kita ambil, yang roji. Ya, karena kita tidak boleh mengambil statement di situ, karena kita bukan seorang mujtahid, kecuali kita mampu. Kita seorang mujtahid. Paham ya Bapak ya? Karena lawan mujtahid muqallid, orang yang ikut. Kecuali muqallid dalam ketentuan apa? Dijelaskan di dalam kitabnya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengenai taklid. Ya. Orang boleh untuk bertaklid ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk mempelajari. Sudah berat bagi dia untuk mempelajari hadis, mempelajari ilmu fiqih segala macam. Boleh bertaklid. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang mujtahid. Salah satunya berpendapat dengan pendapat salah satu imam mazhab. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, maka bukan suatu kewajiban untuk seseorang mengikuti salah satu pendapat imam mazhab. Tidak merupakan suatu kewajiban. Walaupun orang boleh untuk bertaklid di situ ketika dia sudah tidak mampu. Bukan suatu larangan. Jadi seperti ini. Kalau di dalam ilmu tajwid, ya, perhatikan ini perbedaannya ya. Kalau dalam ilmu tajwid dilarang, misalnya dikatakan tidak boleh membaca demikian, maksudnya apa? Bahwasannya tidak ada wajah lain, tidak ada cara lain kecuali dengan cara membaca demikian. Jadi tidak ada hukumnya dengan halal dan haram. Paham ya Bapak ya? Ya. Jadi harus kita perhatikan di situ ketika kita mempelajari ilmu tajwid, ada yang nanti ada lafaz-lafaz di situ wajib. Maka wajib di sini bukan wajib dalam perkara halal dan haram. Wajib yang dimasukkan oleh para ulama di sini adalah terutama ulama ahlu qiraat, bahwasanya tidak ada cara lain di dalam melafadzkan itu. Wajahnya cuma satu. Maka para ulama mengatakan di sini, sebagian ulama mengatakan di sini bahwasannya ketika melafadzkan itu, coba kalau kita perhatikan. Misalnya si fulan mengatakan demikian, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ulama mengatakan seolah-olah, perhatikan konteksnya. Jadi seolah-olah itu dia mengatakan demikian, walaupun tidak mengatakan wajib mutlak, kecuali mengatakan wajib mutlak. Ya. Misalnya seseorang yang mengabaikan daripada sifat lazimah di dalam ilmu tajwid atau mengabaikan daripada makharijul huruf, maka dia haram mutlaqan. Maka hukumnya haram secara mutlak. Menurut siapa? Menurut pendapat para ulama al-qiraat. Nah, bersenupak tidak senapat seperti apa Bapak? Nah, baik. Jadi kalau kita mau membaca ta'awudz, ya, berlindung kepada Allah Ta'ala. Ketika kita hendak mengucapkan, melafadzkan daripada firman Allah Ta'ala, berlindung kita pada Allah Ta'ala. Makanya kalau di dalam pembahasan di dalam kitab At-Tajwidul Musawwar, ya, itu disebutkan apa? Menggandengkan bacaan basmalah, ta'awudz, kemudian awal bacaan surat berikutnya. Ada yang diqata, diputus, kemudian diwasolkan, ada yang semua diwasolkan, ada yang tidak. Tapi hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, berlindung kepada Allah Ta'ala memang bagus. Memang itu diperintahkan untuk kita berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Betul ya Bapak ya. Tapi ada hal-hal yang para ulama ini mengatakan bahwasannya seolah-olah, perhatikan katanya. Jadi kalau kita ini untuk dalam memperhatikan konteks itu jangan terlalu ekstrim. Jangan mengatakan ini tidak sependapat dengan pendapat ulama ini, tidak. Ini hanya mengatakan dalam konteks kata apa? Seolah-olah. Walaupun ada yang menyebutkan demikian. Silakan. Ataupun seperti halnya seperti yang saya katakan tadi. Hukum mewajibkan daripada beriltizam dengan ilmu tajwid, ada yang mengatakan tidak wajib. Betul? Betul Bapak? Ya. Ada yang mengatakan wajib mutlak.
Terus dari mana kita mengatakan ada pendapat di tengah-tengah yang mengatakan tidak wajib dan juga tidak mengatakan wajib. Dia di tengah-tengah. Apa saja itu, Bas? Maka kita harus merujuk pada pendapatnya para ulama al-qiraat dalam hal ini. Apa saja yang dibedah? Rujuk kepada kitab-kitab mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bapak. Penangkapan saya seleksi. Kalau kita mau membaca Al-Quran, di penangkapan saya kalau saya awali dengan ta'awud, basmalah, baca. Nah, yang kita tidak baca ta'awud pada saat kita mengatakan sebelum baca Al-Quran, mengatakan Allah Ta'ala. Ya, ketika kita sedang berkhutbah. Ya. Jadi kalau sedang berkhutbah yang diawali dengan kata Allah Ta'ala tadi, kita dapat ta'awud. Tidak menurut pendapat ulama tidak dibenarkan. Bukan tidak dibenarkan, ya. Jadi di sini bukan mengatakan tidak dibenarkan, ya, harus diperhatikan ya, jangan membuat sesuatu atau tambahan-tambahan deskripsi seperti itu. Ya. Ya, kalau membaca Al-Quran kita lagi membaca ya berta'awud kita, seperti itu. Ya, itu yang karena apa kata para ulama seolah-olah itu saja sebenarnya. Kita tidak usah mempermasalahkan masalah itu. Ketika baca Al-Quran silakan baca ta'awud. Oh seperti itu. Oh iya ya, baik. Jadi ketika membaca Al-Quran Bapak, jadi silakan baca ta'awud. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, silakan. Kalau basmalah, nah boleh nanti basmalah itu tidak untuk dibaca. Kalau masalah basmalah memang jelas pembahasannya. Tapi kalau masalah ta'awud, ketika kita lagi berkhutbah, misalnya Bapak lagi berkhutbah atau lagi sedang menyampaikan ayat misalnya. Begini Bapak, Ibu, qala Allah Ta'ala di Kitabil Karim. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau kita menyampaikan ta'awud, kata para sebagian ulama mengatakan, jadi seolah-olah Allah itu mengatakan berlindung pada dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, aku. Nah, ya seperti itu. Aku berlindung kepada Allah. Lah kan dia sendirinya sendiri. Bagaimana seorang ulama itu berijtihad ya. Mengambil dalil, menyimpulkan dalil, mengambil kesimpulan hukum. Maka kita di situ harus berlegawa kalau ada perbedaan. Seperti halnya di dalam masalah ini. Lamastumun nisa, menyentuh wanita. Bagi seorang yang mujtahid pasti dia melakukan penelitian. Apa ini? Ada pendapat Ibnu Mas'ud, ada pendapat Ibnu Umar dalam hal ini. Yang mengatakan apa? Bahwasannya menyentuh ya batal. Tapi kalau menurut ulama yang lain mengatakan seperti Ibnu Abbas dalam perkara jima itu ini maksudnya. Maka disimpulkan oleh para ulama al-fiqih bahwasannya pendapat yang kuat itu seperti ini. Bahwasannya menyentuh wanita dalam perkara itu bukan jima, maka itu tidak sampai membatalkan wudu. Tapi bagi siapa yang meyakini salah satu pendapat dari itu, ya silakan. Ya, bahwasanya ini yang dipegang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, 3 pendapat dari Imam Syafi'i, mutlak menyentuh batal wudunya. Imam Abu Hanifah, lain lagi pendapatnya. Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam keadaan syahwat saja. Kalau dia syahwat maka batal. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya Bapak ya? Baik. Sudah cukup ya saya kira. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlak min Allah Ta'ala. Dan segala kekurangan dan khilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. فنكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.